Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Astrina Nur Inayah. Kali ini saya akan membahas tentang operasi baris elementer atau disingkat dengan OB. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan klik tombol loncengnya teman-teman. Tahukah Anda apa itu OB? Coba lihat dari keempat gambar itu yang mana OB ya? Ketahuan, ternyata kalian lebih tahu film Korea daripada OB. OB adalah membentuk sistem baru atau tujuan pemecahan merubah matriks ke dalam salah satu bentuk yang paling sederhana agar mudah dipecahkan. OB digunakan untuk mencari solusi dari serangkaian persamaan n persamaan dengan m variabel dengan menggunakan konsep aljabar matriks, bukan dengan cara eliminasi atau substitusi, dan nantinya sangat berguna untuk metode simplex. Jadi, pada dasarnya pemecahan sistem persamaan linier OB memiliki tujuan membentuk sistem persamaan linier baru yang mempunyai solusi yang sama dengan pemecahan yang lebih mudah. Oke, saya akan memberikan contoh. Misalkan ada sistem persamaan linier dengan 3 persamaan. Coba kalian selesaikan berapa nilai X, Y, dan Z-nya. Ayo, siapa yang bisa? Pasti dari kalian selalu mengerjakan persamaan tersebut dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi kan? Kali ini saya akan menjelaskan dari persamaan tersebut, mending kalian kerjakan dengan menggunakan teknik OB, karena lebih simpel loh teman-teman. Namun, yang perlu kalian ingat, catatan. Terkadang saat melakukan operasi baris elementer, kita akan berhadapan dengan bentuk pecahan, sehingga disarankan untuk menghitungnya dengan teliti, karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Contoh soal, sebuah perusahaan mebel biasa membuat meja dan kursi. Untuk membuat kedua produk tersebut diperlukan proses assembling dan finishing dengan rincian sebagai berikut. Pembuatan meja membutuhkan 20 satuan assembling dan 30 satuan finishing. Pembuatan kursi membutuhkan 45 satuan assembling dan 25 satuan finishing. Total kapasitas proses assembling 10.750 satuan assembling. Dan total kapasitas finishing 9.750 satuan finishing. Buatlah sistem persamaan liniernya atau KSPL dan selesaikan SPL tersebut dengan menggunakan metode OB. Saya akan bahas satu persatu ya. Langkah pertama, selesaikan dengan sistem persamaan linier. Jadi, ada 2 persamaan ya teman-teman. Persamaan pertama yaitu 20x1 ditambah 45x2 sama dengan 10.750. Persamaan kedua, 30x1 ditambah 25x2 sama dengan 9.750. Langkah kedua, menggunakan konsep aljabar matriks. Karena persamaannya ada 2, jadi yang terbentuk matriks 2 dimensi ya teman-teman. Jadi matriks 20, 30, 45, 25. Kemudian saya buat lagi matriks X1, X2 sama dengan saya buat lagi kolom matriks 10.750 dan 9.750. Setelah itu semua variabel X1 dan X2 nya dihapus, jadi sisa matriks 20, 30, 45, 25, kemudian di sebelahnya 10.750 dan 9.750. Oke, saya lanjutkan. Langkah ketiga, mengerjakan dengan cara OB. Step pertama adalah kalian harus melihat ada berapa persamaan dalam soal tersebut. Ya, karena persamaan itu ada 2, jadi otomatis kita harus menggunakan matriks 2 dimensi ya teman-teman. Apa itu matriks 2 dimensi? Matriks 2 dimensi adalah matriks yang terdiri dari angka 1, 0, 0, 1. Jadi kalian harus mengerjakan cara OB dan mendapatkan nilai dimensi tersebut. Untuk
tahap pertama, saya fokus pada baris pertama, kolom pertama. Jadi, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai 1? Karena pada elemen baris tersebut adalah angka 20, jadi saya tinggal bagi 20 ya teman-teman. Sehingga untuk baris pertama, kolom pertama, 20 dibagi 20 sama dengan 1. Terus saya fokus lagi ke baris pertama, kolom kedua, 45 dibagi 20 sama dengan 2,25. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga nilainya 10.750, tinggal saya bagi 20, hasilnya 537,5. Jadi nilainya adalah 1, 2,25 dan 537,5. Oke, saya lanjutkan ke step kedua. Kita akan mengerjakan baris kedua kolom pertama. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai 0? Ada aturannya ya. Yang pertama, kita melakukan inverse dari bilangan baris kedua. Apa itu inverse? Inverse adalah kebalikan dalam suatu matriks. Kemudian, kita mengalikan dengan bilangan baris pertama. Setelah itu, kita menjumlahkan dengan bilangan baris kedua. Oke, saya akan mengerjakan 3 tahap ya. Pertama, baris kedua kolom pertama. Jadi kalian harus mengerjakan sesuai dengan aturan ya. Berarti min 30 inverse-nya adalah minus 30. Kemudian dikalikan dengan bilangan baris pertama, berarti dikali 1. Setelah itu dijumlahkan dengan bilangan baris kedua, ditambah 30. Jadi hasilnya 0 ya teman-teman. Oke, itu sudah selesai. Sekarang saya fokus ke baris kedua, kolom kedua. Jadi inverse-nya adalah minus 30 dikali dengan 2,25. Kemudian kita jumlahkan 25, hasilnya minus 42,5. Setelah itu saya lanjutkan ke baris kedua kolom ketiga. Jadi inverse-nya adalah minus 30 dikali 537,5, kemudian dijumlahkan dengan 9.750, hasilnya minus 6.375. Jadi teman-teman, hasilnya adalah 0, minus 42,5 dan minus 6.375. Untuk step OB ketiga, saya fokus pada elemen baris kedua kolom kedua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai 1? Pada elemen tersebut, ternyata angkanya adalah minus 42,5, berarti semua pada baris kedua kita bagi menjadi minus 42,5 ya teman-teman. Oke, ada 3 tahap yang akan kita kerjakan. Yang pertama, baris kedua kolom pertama. Jadi 0 dibagi minus 42,5, hasilnya 0 ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke baris kedua kolom kedua. Minus 42,5 dibagi minus 42,5, hasilnya 1. Setelah itu kita kerjakan baris kedua kolom ketiga. Minus 6.375 dibagi minus 42,5, hasilnya 150. Jadi teman-teman nilainya adalah 0, 1, dan 150. Untuk step keempat, kita akan mengerjakan elemen baris pertama kolom kedua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai 0? Jadi kalian harus tetap mematuhi aturan. Yang pertama, kalian harus menginverskan dari bilangan pada baris pertama. Kemudian, kalian mengalihkan dengan bilangan yang ada pada baris kedua. Setelah itu, kalian menjumlahkan dengan bilangan yang ada pada baris pertama. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 tahap lagi ya. Yang pertama, saya akan mengerjakan pada baris pertama kolom kedua. Jadi inverse-nya
minus 2,25 dikali 1 ditambah 2,25, hasilnya 0 ya. Kemudian saya akan mengerjakan lagi pada baris pertama kolom ketiga. Inversnya minus 2,25 dikali 150 ditambah 537,5, hasilnya 200. Jadi teman-teman, yang kalian sudah kerjakan itu hasilnya adalah 0 dan 200. Ringkasan dari keempat langkah step OB tersebut kalian bisa sederhanakan seperti ini ya teman-teman. Supaya kalian lebih memahami sistem persamaan linear menggunakan cara OB, saya akan memberikan tugas supaya kalian kerjakan di rumah ya. Soalnya cuma ada satu, tapi kalian harus menyelesaikan matriks tersebut dengan 3 dimensi. Selesaikan persamaan matriks tersebut dengan cara OB ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah tentang sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.